wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Baik, untuk ketua kelas silahkan pimpin doa. Persiapan doa. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Akbar. Baik, sebelum Ibu memulai mata pelajaran, di sini Ibu ingin mengabsen siapa hari ini yang tidak berangkat? Angkat semua, Bu. Alhamdulillah. Jadi, semua bisa mengikuti mata pelajaran Ibu kali ini ya. Baik, sekarang siapkan peralatan untuk menulisnya. Kemudian cari posisi duduk yang nyaman agar belajarnya terasa lebih rileks. Baik, Ibu. Sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Baik, hari ini Ibu akan membahas tentang materi yaitu mempraktikkan kegiatan persiapan membaca permulaan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu duduk yang wajar dan baik, jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, dan yang terakhir yaitu memilih tempat dengan cahaya yang terang. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang mempunyai hobi membaca? Saya Bu. Wah, ternyata anak-anak Ibu rata-rata hobinya membaca ya. Iya, Bu. Jadi tolong perhatikan dengan baik-baik agar anak-anak Ibu bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Baik, di sini Ibu akan membahas atau mempraktikkan yang pertama yaitu cara duduk yang wajar dan baik. Baik, di sini Ibu mengambil satu bangku. Baik, di sini Ibu akan mempraktikkan bagaimana cara duduk yang wajar dan baik ketika mau membaca. Jadi tolong perhatikan ya. Yang pertama itu bahu harus tegak dan agak dibelakangin. Kemudian punggung ini harus tegak lurus. Kemudian ditempelkan pada kursi. Semisal di depan Ibu ini ada meja. Kita buka halaman bukunya dan tangan posisi seperti ini. Agar apa? Agar kita membacanya lebih terasa rileks. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang jarak antara mata dan buku. Jarak antara mata dan buku ini minimal 30 cm. Baik, di sini Ibu akan mempraktekkan seperti apa sih jarak 30 cm itu. Perkiraan 30 cm itu begini. Jadi tidak boleh dekat-dekat kayak gini. Karena apa? Jika kalian membaca terlalu dekat seperti ini, itu akan merusak penglihatan kalian. Jadi lebih baik kita mengikuti peraturannya, yaitu membaca dengan jarak 30 cm. Dengan posisi membaca seperti ini, kita pun melihat tulisannya itu lebih jelas. Nah, kita pun membacanya lebih mudah. Beda kalau dengan yang seperti ini. Kalian akan membaca lebih sulit dan tulisan akan terlihat agak buram. Baik, gimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan mempraktekkan cara memegang buku. Jadi, memegang buku yang benar itu seperti ini. Seperti ini ya. Tidak boleh seperti ini. Karena apa? Kalau seperti ini,
otomatis buku akan jatuh ke belakang seperti ini. Iya, Bu. Seperti ini. Emang kalau misalnya anak-anak ibu ya megang buku seperti ini, emang bacanya nyaman? Tidak, Bu. Tidak kan? Jadi cara memegang buku yang benar, yang enak, yang nyaman itu seperti ini. Yang enak. Gimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Selanjutnya yaitu poin keempat yaitu tentang cara membalik halaman buku. Sebelumnya ibu ingin bertanya. Di sini bagaimana sih anak-anak ibu cara membalik bukunya? Seperti ini, Bu. Seperti ini. Tidak seperti itu anak-anakku. Kalau seperti itu otomatis buku kita akan cepat rusak dan kusut. Emang mau bukunya cepat kusut? Kan Tidak, enggak kan? Bu. Jadi cara membalik buku yang benar itu seperti ini. Nah, pelan-pelan seperti ini. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Karena apa? Itu akan cepat membuat buku kita akan cepat rusak. Jadi cara membalik buku yang benar itu seperti ini. Nah, pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru seperti ini. Tuh kan otomatis buku akan kelihatan agak kusut dan kelihatan tidak rapi. Gimana anak-anakku? Apakah sudah paham? Sudah, Bu Guru. Baik. Pintar-pintar semua ya anak ibu ini, ya Allah. Baik, kalau anak-anak ibu cara membalik halaman sudah tahu bagaimana yang benar, selanjutnya ibu akan mempraktekkan tentang gerakan mata dari kiri ke kanan. Jadi, ketika kita membaca tulisan biasa, gerakan mata itu dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Coba kalau misalnya anak-anak ibu baca tulisan seperti ini, tulisan biasa dari kanan ke kiri, apakah bisa membaca tulisannya? Tidak, Bu. Tidak kan? Nah, maka dari itu kita membaca buku itu harus dari kiri ke kanan. Itu akan lebih enak dan membacanya itu lebih jelas. Kecuali ketika kita membaca surah Al-Quran atau tulisan Arab, itu baru gerakan mata kita itu dari kanan ke kiri. Karena apa? Tulisan Arab itu kan ditulis mulai dari kanan, bukan dari kiri. Gimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu Guru. Baik. Nah, selanjutnya poin yang terakhir. Nah, udah mau selesai nih mata pelajarannya. Udah seneng ya? Ya, Bu. Nah, yang poin terakhir ini yaitu tentang mencari cahaya yang terang ketika membaca atau memilih tempat dengan cahaya yang terang. Jadi ketika kalian membaca itu harus mencari tempat yang terang, nyaman. Gunanya agar kalian itu membacanya bisa lebih nyaman dan bisa lebih rileks dan materi itu gampang diserap oleh otak kalian. Contohnya seperti ini. Ini kan cuacanya udah terang ya, udah enak, udah nyaman, posisi ibu juga udah nyaman. Nah, ketika ibu membaca, otomatis ibu akan lebih mudah memahaminya. Coba kalau kalian baca di tempat yang gelap-gelap dan tempat yang berisik atau yang bising, apakah anak-anak ibu bisa menyerap materinya dengan baik? Tidak, Ibu. Pasti kan tidak. Jadi anak-anak ibu ketika membaca harus mencari tempat yang terang, yang nyaman, dan tidak bising. Baik, Ibu. Apakah bisa dipahami? Baik, untuk kegiatan terakhir ini, ibu ingin kalian semua mempraktekkan apa yang sudah ibu jelaskan barusan. Dan di sini ibu tidak memanggilnya secara absen, tetapi secara acak. Jadi tolong dipersiapkan untuk cara mempraktekkan apa yang sudah ibu contohkan tadi. Baik, Ibu. Alhamdulillah,
sekarang sudah melaksanakan prakteknya semua. Ibu sangat bangga sekali dengan anak-anak ibu karena ternyata anak-anak ibu sangat mencermati apa yang sudah ibu jelaskan tadi, dan hasil prakteknya anak-anak ibu semua hasilnya mantap, keren banget. Makasih, Dan Bu nilainya Guru. tuh gede-gede semua. Jadi untuk materi selanjutnya kalau bisa lebih semangat lagi dan harus lebih memperhatikan lagi supaya apa? Supaya anak-anak ibu mendapatkan nilai yang bagus lagi. Alhamdulillah materi kita sekarang materi kita hari ini sudah selesai. Jadi ibu minta tolong kepada anak-anak ibu, apa sih yang kalian dapat dari ibu dari penjelasan ibu barusan? Cara memperhatikan kegiatan pembaca permulaan dengan cara duduk yang wajar dan baik, jarak antara mata dan buku. Jadi anak-anak ibu sekarang sudah paham ya cara duduk yang baik dan wajar, jarak antara mata dan buku ketika membaca, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, kemudian memilih tempat dengan cahaya yang terang. Anak-anak itu sudah paham kan? Sudah, Ibu. Dan untuk anak-anakku, tolong selalu jaga kesehatannya supaya minggu depan bisa ketemu sama ibu lagi dan ikut membahas materi selanjutnya. Baik, Ibu. Sebelum ibu akhiri, untuk ketua kelas silahkan pimpin doa sebelum pulang. Siapa doa? Doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.